Lagi rame soal Timothy Ronald dilaporin ke polisi sama membernya yang rungkat. Benernya ini akibat penyakit klasik orang Indonesia yang pengen kaya secara instan ya. Lu kok bisa? Kayaknya ini laporannya lumayan serius sih. Karena korbannya katanya ada ribuan. Dan udah rame diberitakan di media-media nasional. Dan yang aku perhatiin, narasi terbaru Timothy soal trading crypto juga udah berubah drastis ya. Bitcoin ya, tapi kalau kripto lain 99% tuh orang rugi Pak biasanya. Ini mereka lebih investasi, investor atau trading. Kalau trading tuh datanya mungkin 99% rugi kali ya. Kalau seingetku sih dulu ngomongnya nggak gitu ya. Dan nggak cuma itu aja, bahkan highlight website Akademi Kriptonya juga udah dirubah. Bukan lagi mengklaim kalau 71% murid mereka berhasil menggandakan portonya dalam waktu 3 bulan. Kalau pakai strategi mereka, tapi sekarang diubah jadi 71% member berhasil paham kripto dalam waktu 3 minggu. Ya kalau hasilnya cuma buat paham kripto, menurutku orang-orang juga nggak bakal mau bayar 17 juta tuh. Tapi banyaknya influencer yang flexing dan ngasih iming-iming buat kaya secara instan ini menurutku sangat merusak mental anak bangsa sih. Anak muda sekarang ngeliat orang yang sekolah tinggi-tinggi dan kerja banting tulang tapi hasilnya segitu-segitu aja. Sementara ada trader kripto yang umurnya masih belasan, tapi hasilnya katanya udah ratusan miliar. Atau ada trader kripto lainnya yang bisa merubah 30 juta jadi 20 miliar dalam 6 bulan. Dan yang paling ikonik pastinya Timothy, yang harga satu mobilnya aja setara dengan lebih dari 300 tahun UMR Jakarta. Meskipun di sisi lain, menurutku orang-orang yang merasa jadi korban ini juga salah karena ketamakannya sendiri sih. Wong kalian sendiri yang beli kelasnya dan pencet tombol beli kriptonya di HP kalian. Kalau untung kalian diam-diam aja, tapi ketika rugi kalian rame-rame lapor. Dan jujur aku sendiri nggak yakin apa kasusnya bisa tembus. Kecuali kalau kalian bisa membuktikan, misal Timothy dibayar sama developer koinnya buat mempromosikan koin tertentu, baru itu mungkin bisa dikasuskan ya. Tapi menurutku sampai kapanpun tetap ada orang-orang yang jual mimpi buat cepet jadi kaya, karena orang Indonesianya sendiri suka dibodoh-bodohi dan nggak pernah mau belajar. Jadi menurutku pemerintah harus turun tangan buat menghindari korban-korban baru sih. Terus ada yang bilang, nanti ada yang bilang, oh tapi kan kalian tidak berlisensi untuk mengasih saran finansial. Anak anjing lu diem lu. Ya, nggak perlu lisensi, karena yang berlisensi juga masih sial hidupnya.